Tiap hari, kalau misalnya kita ngelihat berita dan sosial media, ada aja masalah atau tren entah di Indonesia ataupun di luar negeri yang bikin kita ngerasa overthinking, ngerasa cemas, ngerasa stres. Saudara PT Sri Rejeki Isman atau Sri Tex resmi tak beroperasi per 1 Maret 2025 di hari terakhir bekerja. Garis pantai semakin terkikis dan hilang dari tahun ke tahun. Kalau mau kabur aja silahkan, tapi Anda harus punya kompetensi. Kalau bisa melaporkan dokumen-dokumen kepada kementerian. 2019 melihat dan mencium bau-bau aneh itu tuh nggak salah gitu, dan ya terbukti sekarang Indonesia kondisinya kayak gitu. Dan kalau ditanya sih mau balik apa enggak nantinya, ya kayaknya nggak balik ke Indonesia deh. Catastrophe in California. A Los Angeles disaster movie roars to life. Whoa! This was like an 80-mile-an-hour blowtorch. From the air, the scale of Israel's 15-month bombing campaign in Gaza is clear. This shows the destructive force of 85,000 tons of explosives. 077, conducting a lawful maritime patrol within the exclusive economic. I want a ceasefire because you get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. That wasn't with me. That was with it. Nah, di tengah kekacauan dunia ini ya, Indonesia dan dunia, gimana nih caranya biar kita bisa tetap hidup tenang? Well, welcome to Kelas Kehidupan. Tonton video sampai habis, stay tune, oke? Okay? I'm here to save you! Urahime? You crying? Levi, Frieren, dan Gojo Satoru. Di dunia anime, 3 karakternya tuh bisa dibilang lumayan disukai sama para penonton ya. Baik itu penonton wibu maupun penonton mainstream. Menariknya, 3 karakter itu sama kayak kita ya. Samanya di mana? Samanya adalah mereka hidup di dunia yang kacau. Tapi 3 karakternya itu punya kesamaan. Mau dunia lagi sekacau apapun, mau apapun masalah yang menimpa mereka, mereka ini tipe-tipe orang yang tetap tenang dan santuy ya. Levi, Frieren, Gojo Satoru. Kok bisa 3 orang ini santuy? Ya, yang jelas sih gini, ketenangan mereka itu tidak datang dari sekedar sifat atau keberuntungan saja ya, tapi dari skill dan pengalaman hidup yang bikin mereka ada di level jauh di atas lu semua sekarang. Dan menariknya adalah ini bisa dipelajari, oke? Ini bisa lu pelajari. Nah, buat lo yang bingung, ini Levi siapa sih? Gitu ya, Frieren siapa sih? Gojo tuh siapa sih? Pertama, Levi, dia adalah karakter dari AOT alias Attack on Titan. Dia ini petarung keturunan keluarga Ackerman ya, yang ganas banget kalau udah ngelawan Titan. Dia dijuluki sebagai Humanity Strong Soldier alias petarung paling kuat sebumi guys ya. Itu pertama. Yang kedua adalah Frieren. Ini karakter dari anime Frieren ya. Dia adalah penyihir elf yang hidup ratusan tahun. Secara teori, dia adalah penyihir paling kuat di dunianya. Yang ketiga adalah Gojo Satoru. Gue yakin ini semua lu pada nonton ya. Ini Jujutsu Kaisen. Dia tuh sebenarnya guru SMA kerjaannya ya. Kerjaannya sih diliatin itu di awal-awal. Tapi sebenarnya dia juga adalah special grade sorcerer alias penyihir yang overpower banget, OP banget lah. Cukup dengan 1 jurus, dia bikin 1 jurus tuh dan ngebuka tutup mata. Semua orang literally kagak bisa gerak. Jurusnya itu bisa dibilang setara dengan kekuatan black hole yang paling kuat sebumi, sejagat raya sih mungkin. Nah, gimana kita bisa belajar dari tokoh-tokoh jago ini dan bisa jadi keren meskipun dunia lagi carut-marut kayak sekarang? Gimana kita bisa belajar tidak overthinking dan tetap santuy? Nah, ada beberapa pelajaran sebenarnya. Pertama, high skill dan high intelligence. Kunci pertama mereka bisa tetap tenang adalah mereka pinter dan jago guys ya. Kayak kita sepakat gitu kalau misalnya dia ini tuh the perfect teacher. Dalam perfect teachernya adalah benar-benar kayak mengayomi dan benar-benar tahu bahwa kayak dia kayak di beberapa episode tuh sering bilang kalau misalnya anak-anak tuh ya anak-anak gitu loh. Dan itu digaungkan sama beberapa karakter dewasa di Jujutsu Kaisen sendiri kalau misalnya anak-anak itu anak-anak mereka harus diizinkan jadi anak-anak gitu kan. Terus Gojo ini benar kayak sosok guru di mana kayak dia tahu nih apa yang terjadi ketika ada seseorang yang tanda kutip salah jalan gitu kan. Itu terjadi di sahabatnya ya. Dan ketika salah jalan itu tuh dia lihat sendiri apa yang terjadi gitu, dampaknya dan bagaimana itu nge-alter banyak banget dunia yang di Jujutsu itu juga gitu kan. Jadi kayak dia beneran kayak mengambil role sebagai seorang guru untuk bilang kayak gak boleh ini kejadian lagi, apalagi di murid-murid aku gitu. Atau itu salah satu hal yang buat aku ngerasa sebagai seorang karakter tuh Gojo tuh
menarik banget. Kalau Levi, menurut aku dia itu juga upbringing dia kan sebenarnya ada satu volume special sendiri yang ngebahas soal masa kecilnya dia itu tuh dibilang udah keras banget lah dari awal gitu kan, dan dia beneran alasan dia jago adalah untuk find himself. Jadi menurut aku kalau dari Levi sendiri dia beneran belajar tough, literally tough gitu ya, itu dari karena dia gede di circumstances yang susah banget bagi dia beneran harus melawan diri, dia harus beneran kayak nge-fend for himself gitu, dia beneran gak gampang percaya orang lain. Dia juga ada satu adegan dia ketemu Erwin Smith pun juga langsung hampir dirampok gitu. Jadi menurut aku kayak secara karakter dan kalau misalnya kita ngomongin jago gitu, oke OP, tapi menurut aku jago dalam karakterisasinya ini juga karena mereka digambarkan emang lebih secara sosok mentor, sosok yang lebih dewasa, sosok yang benar bisa ngelihat kita sebagai pembaca, ini loh sosok dewasa yang nanti akan menjadi pengayom para karakter utama kita gitu. Jadi kayak ketika kita lihat ada Levi, lihat ada Gojo, kayak langsung tenang hidup gitu langsung. Oke, Frieren itu sejago apa? Jadi di animenya tuh si Frieren tuh adalah elf yang udah kayak lebih dari 1000 tahun hidupnya, terus dia berkembang di dunia dengan belajar banyak banget sihir gitu. Jadi nggak mungkin banget ada sihir yang dia nggak tahu. Kalau misalnya mau tahu seberapa jago, dijelasin di dekat-dekat awal episode waktu dia lawan si Qual yang demon itu yang gede. Nah dia tuh ngegambarin kalau si Qual itu di masanya itu iblis yang sangat kuat. Nah tapi di momen itu si Frieren tuh ngalahin dia hanya dengan satu serangan. Nah itu. Mau sebrutal apapun dunia di sekitar mereka tetap tenang aja. Karena apa? Karena mereka punya skill. Mereka pede, mereka cerdas. Jadi nggak gampang panik. Mau ada monster apa ya, mau ada Sukuna dateng ya. Sukuna tuh kayak curse yang paling king of curse gitu lah. Itu kayak raja terakhirnya orang jahat gitu. Itu tetap tenang aja si Gojo Satoru. Mereka ini tipe orang yang punya skill relevan ya di dunia tempat tinggal mereka. Jadi kayak kalau di dunia Frieren adalah mage yang paling kuat di seluruh dunia. Mungkin kalau di dunia nyata kayak kita, 3 orang ini, mereka ini jatuhnya adalah tipe orang yang kerjanya tuh udah double atau triple digit per bulan. Jadi udah gajinya tuh 50 juta per bulan, 1 juta per bulan. Atau mungkin mereka adalah tipe-tipe orang yang punya bisnis keren, yang stabil, atau punya investment yang miliaran gitu. Yang bikin orangnya tuh stay cool aja ya. Cool, calm, and collected gitu ya. Akhirnya dia beraksi tuh ya. 3 orang ini tiap ngelawan musuhnya gitu ya. Jadi yang pertama high skill dan high intelligence. Apa yang bisa lo lakuin? Ya lu tingkatin skill lu tingkatin inteligensi lu biar lu bisa tenang. Karena kalau lu masih overthinking, mungkin tandanya ya skill lu belum sejago itu. Yang kedua adalah high emotional intelligence. High skill tapi nggak bisa ngontrol emosi, ya percuma juga, ya kan? Sayang Gojo tuh menurut aku AI-nya kelihatan banget ketika ada, kalau nggak salah aku lupa scene-nya mana, pada scene awal-awal di mana kayak dia ngebela Yuji sih ke depan Council of Jujutsu atau apa gitu, bilang kalau misalnya kayak dia yang berani ngebela kayak Yuji tuh nggak salah gitu, yang ini pokoknya dia berani kayak ngebela Yuji satu, berani ingetin kalau gitu ini pertama kalinya loh, dia nggak tahu apa-apa loh gitu, berani kayak at the end of the story itu emang Gojo sebagai guru tuh dia emang pengen yang terbaik aja buat murid ya gitu, dan kadang-kadang at the expense of dia juga kayak oke, gue ini dulu gue bisa bantu gimana nih gitu. Dan menurut aku itu kayak nunjukin bahwa kayak dia mampu memahami orang lain gitu, walaupun kadang-kadang kayak mengelola emosi, ketika mengelola emosi tuh kadang-kadang juga susah bagi dia, tapi kayak itu same time dia juga kayak oke, aku bisa ngapain. Itu tuh menurut aku juga salah satu bentuk emotional intelligence sih, kayak dia fokus kepada apa yang dia bisa lakuin, walaupun dia kayak ada amarah, ada rasa kesel, ada rasa duka juga karena sahabatnya yang dia tanda kutip gagal gitu ya. Terus tapi kayak ketika dia fokus ke murid-muridnya langsung kayak oke, itu yang dia jadi fokus ke hal yang bisa dia kontrol. Levi kayak that way iya, tapi kayak dia tuh menurut aku kalau misalnya kayak ada list of traits gitu ya, traitsnya Levi yang paling jaya, paling bersinar tuh sense of responsibility, jadi tanggung jawab dia tuh sebenarnya gede banget gitu. Tanggung jawab dia buat melindungi Scott ya, buat melindungi Eren, buat to advance the mission, buat beneran ngelanjutin mimpinya Eren, mimpinya Hanji dan segala macam. Itu dia punya sense of responsibility yang gede banget di situ. Kalau emotional intelligence sebenarnya si Frieren tuh awalnya nggak punya, jadi dia tuh nggak bisa empati sama orang, dia nganggap kematian itu cuma hal yang biasa aja dan berulang-ulang. Tapi sebenarnya yang menarik di Frieren tuh si karakter development si Frierennya sendiri sih. Jadi seiring berjalannya cerita tuh si Frieren tuh makin bagus emotional intelligence-nya, dia makin bisa empati sama orang, dia makin bisa ngerasain kesedihan orang, kesenangan orang gitu, kehilangan. Bahkan kan di episode awal aja dia udah mulai nunjukin peningkatan emotional intelligence-nya ya. Dia tuh nangis saat si Himmel itu mati gitu. Nah itu sebelumnya tuh nggak pernah dia alamin. Jadi dia
tuh tadinya nggak pernah ngerasain emosi itu, setelah perjalanan yang panjang gitu ya, dia baru aja ngerti soal empati sama orang tuh kayak gimana. Emotional intelligence bukan berarti lu nggak boleh marah, lu nggak boleh sedih. Tapi lu harusnya tahu gimana dan kapan ya menyalurkan emosi lu dengan tepat. Di dunia nyata ini yang bisa bikin seseorang tuh tetap profesional. Lu mau kerja sama orang yang lu nggak suka, lu mau lagi perang gitu ya, misalnya Zelensky sama Trump gitu, nggak gampang kebawa drama gitu ya, dan bisa ambil keputusan logis di situasi sulit. Nah ini juga sama soal manajemen keuangan gitu ya. Kalau di dunia nyata kan ini kayak manajemen keuangan, lu nggak FOMO, lu nggak pinjol, lu nggak judol gitu, yang nggak jelas gitu, yang ujung-ujungnya boncos juga karena ya lu misalnya kepedean gitu ya, atau lu ngerasa kayak marah jadi saham turun dikit lu langsung jual gitu kan, atau lu ngerasa ya banyak lah, itu kan dari emosi yang kurang baik yang akhirnya ke keputusan lu yang kurang baik juga. Jadi lu harus bisa meningkatkan emotional intelligence lu, jangan gampang marah, atau kalaupun marah gunakan marahnya itu untuk hal yang baik. Ya marahnya juga kalau misalnya lu adalah bos, lu marahin karyawan tapi dengan tepat gitu, biar karyawannya kerja jadi bener, bukan malah bikin ya hubungan jadi buruk, jadi kedepannya jadi nggak jelas kerjaannya gitu ya. Jadi high emotional intelligence. Yang ketiga, stoicism dan filosofi santuy. Di awal cerita kita tahu ya, Frieren itu adalah elf yang hampir nggak punya emosi gitu. Karena ya elf ini bisa hidup ribuan tahun, waktu berjalan jauh lebih lambat, dan buat mereka kehilangan temen gitu ya, ada orang mati gitu ya, itu cuma ya udah gitu, oh ini mati gitu, ya udah gitu. Dia emang konyol sih buat kita yang manusia ya. Tapi buat elf itu ya udah gitu. Itu orang mati ya mati aja. Tapi seiring waktu, si Frieren ini juga belajar dia. Ya, hidup bukan soal panjangnya waktu, tapi menikmatin momennya itu. Dia enjoy berburu magic scroll gitu ya. Dia enjoy juga ngobrol sama temennya. Akhirnya jadi lebih bisa dinikmati. Hidup bisa dinikmati. Meskipun dia jago, meskipun dia mage yang lumayan tua gitu, tapi dia tetap bisa enjoy small moments. Himmelが出てくるんだ。てっきりまた先生が出てくるものかと思っていたけど。私も少しは変わっているってことかな。Levi juga sama, mau perang terus-terusan lawan Titan, mau Eren Yeager udah menggila gitu ya. Dia kagak pernah ngeluh sih soal perang yang gak ada habisnya. Malah kalau gue lihat si Levi ini malah menikmati pertarungannya guys ya. Jadi si orang ini dia instead of nangis dan lain sebagainya, dia milih untuk menikmati pertarungannya, latihan terus. Mau tangannya udah potong, ya kan, mau kakinya udah luka-luka, mau mokenya udah diperban, dia memilih untuk menikmati pertarungan. 違う。俺たちが夢見た巨人のいない世界は、呆れるほどおめでたい理想の世界だったはずだ。 Sama halnya dengan Gojo Satoru. Kekuatannya udah melebihi Black Hole, tapi dia tetap santuy aja kan, nikmatin waktu bareng murid-muridnya, jalan-jalan ke Takeshita Street, jalan-jalan ke Harajuku ya kan, makan crepes dan lain-lain gitu. Tetap bisa santuy dan ya udah nerima aja gitu. Apa yang terjadi ya diterima aja. 気安く触らないでもらえるかしらん？泥棒猫ちゃんたち！めぐみちゃんはこれから私と一緒にバイオリンのお稽古なのよ。帰るわよ、めぐみちゃん。 Nah 3 skill tadi itu sebenarnya bisa kita terapin di dunia nyata kayak ya kan. Kalau di dunia nyata kita ribetnya sama apa sama finance ya kan, sama mental health dan lain-lain. Pertama, high skill dan high intelligence bisa lo terapin dengan lu selalu update aset investasi yang terkini, lu ningkatin income, lu ningkatin skill, lu kerja di bidang yang lu suka ya kan. Jadi yang terbaik di bidang lu itu biar lu jadi high skill dan high intelligence. Yang kedua, high emotional intelligence bisa lo terapin dengan berinvestasi sesuai dengan profil resiko, gak maksa gitu. Kalau misalnya lu memang gak suka kripto ya nggak invest di sana gitu. Kalau emang lo orangnya anxious ya nggak invest di high risk ya, yang naik turunnya bisa drastis kayak saham. Ya udah yang low risk aja dulu, kayak misalnya emas atau deposito gitu. Jadi lu paham dengan diri lu bisa ngontrol emosi lu. Nggak yang orang beli kripto lu langsung beli, kagak kayak gitu ya. Yang ketiga adalah stoicism dan filosofi santuy. Ini bisa lo praktekin dengan tetap tenang aja, nikmatin hidup aja. Dunia lagi carut marut memang, tapi percaya aja dengan skill lu, percaya dengan emotional management lu, pada akhirnya semua bakal baik-baik aja kok ya kan. Lu masih bisa kok sekarang menikmati hidup lu masih bisa untuk kayak investasi dengan aman, lu masih bisa untuk ngelola duit. Nah ngomong-ngomong soal instrumen investasi, sekarang sebenarnya udah banyak banget ya pilihan investasi dari bank digital yang bermunculan, yang nawarin produk-produk deposito yang simple dan menguntungkan. Dan deposito ini low risk ya. Salah satunya adalah Chrome. Chrome ini adalah bank digital yang diluncurin tahun 2023 kemarin, dan ini udah berizin, diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta Chrome juga termasuk peserta penjaminan LPS. Deposito di Chrome itu menurut gua keputusan yang pinter ya, karena dari depositonya aja pertama bunganya tinggi, dan ini gila banget sih menurut gua, bunganya sampai 8,75% ya.
per tahun. Ini lebih tinggi dari rata-rata bunga bank lain, bahkan sampai 2 kali lipat. Gila banget ya kan. Nah, meskipun bank baru dan depositonya bunganya tinggi, gue yakin ini tetap trusted. Mengingat ya beberapa teman gue udah invest di sini juga, dan memang lebih baik invest sekarang. Kenapa? Karena ini bank baru daripada usernya Chrome keburu banyak dan keuntungannya didevaluasi, karena itu kebiasaan dari bank yang sudah punya banyak user nanti didevaluasi. Benefit Chrome ini sekarang memang lagi mantep-mantepnya guys. Terus yang kedua, tenornya fleksibel. Lo bisa pilih tenor mulai dari 14 sampai 180 hari. Entah itu mau nyoba-nyoba dulu atau buat jangka panjang, keduanya bisa. Dan nyoba-nyoba dulunya ini bisa modal kecil. Lu mulai dari 100 ribu aja bisa. Cocok buat yang mau belajar investasi dengan low risk. Kalau lu belum tahu, kok gue bilang low risk deposito ya, kok gue bilang saham, kripto tuh high risk, lu bisa tonton video-video gue sebelumnya. Tapi yang jelas, kalau lu baru mulai invest, bener-bener nggak pernah investasi sama sekali, pilih investment yang low risk. Contonya apa? Emas, reksadana pasar uang. Salah satu opsi lain adalah deposito ini. Dan kebetulan ini bunganya tinggi. Kalau lo punya duit di atas 50 juta, 100 juta, please start dari deposito dulu. Jangan langsung all in saham, kripto, atau instrumen lain. Nanti boncos. Dan dananya juga fleksibel, kagak dikunci, jadi lo bisa cairin kapan aja. Jadi kalau lo tiba-tiba butuh dana darurat, misal lo udah invest 100 juta, tiba-tiba motor lo hilang, tiba-tiba laptop lo rusak, lo bisa ambil langsung. Tetap aman. Nah, jadi nyiapin benteng finansial ini bakal bikin tenang ya. Investasi simple dan low risk kayak deposito di Chrome itu menurut gue langkah yang tepat buat semua orang. Oke? Gue juga mungkin lesson learn-nya tadi sih kayak apa ya, aku tuh kayak sering banget bilang ke teman, kayak beberapa teman tuh sering bilang kayak bayangin nih gue tuh udah kehilangan sahabatnya, terus kayak tiba-tiba ada muka tubuh sahabatnya muncul dikendalikan oleh iblis gitu, oleh si Kenjaku itu kayak gimana dia nggak menggila gitu, karena itu kayak apa matanya kayak gitu kan sedih gitu. Terus kayak tapi di satu sisi kita juga wish gimana kayak dia beneran tahu gitu loh, kalau misalnya kayak dia tahu sahabatnya, jadi dia tidak mengizinkan diri dia dimanipulasi gitu loh. Jadi kayak dia punya reassurance ke diri dia sendiri, dan juga kayak punya mungkin kepercayaan ke sahabatnya kalau misalnya kayak enggak, sahabatku bukan orang kayak gitu, gue nggak akan terpengaruh. Jadi kayak that constant reassurance itu something yang kadang-kadang di satu sisi tuh kayak kita ngeliatnya tuh keren banget ada orang yang bisa punya reassuring itu sama diri mereka sendiri, sama hal-hal yang mereka percaya. Dan menurut aku ketika kita punya that kind of reassurance itu jadi bikin kita fokus juga sama hal-hal yang kita bisa lakuin apa, yang kita tahu kita mau lakukan apa, yang kita berhasil lakukan apa gitu. Dan itu kan yang akhirnya gue juga lakukan, dia beneran fokus kepada kayak oh ya udah ini gue di pihak mana dan gue akan ngelakuin just that gitu. Dia tahu kalau misalnya dia di sini hadir buat sebagai penenang, kalau misalnya kan ada Gojo Satoru semua akan baik-baik aja gitu ya. Dan dia juga menunjukkan hal itu sih. Gue itu menurut aku kayak dia tuh sense of responsibility-nya tinggi banget gitu sih. Dan menurut aku itu something yang kayak is in a good thing, in a good way, yang a bad way gitu. Jadi kayak a bad way-nya adalah dia jadinya benar-benar kayak ngelakuin semuanya demi misi gitu. Udah crippled gitu aja masih mikirin kayak ini nanti gimana caranya ini bisa berhasil, ini gimana caranya nanti kayak bisa nge-advance segala macam. Tapi satu sisi karena dia beneran fokus sama misi, dia tuh bahasa ngalor ngidulnya nggak neko-neko gitu, beneran kayak dia tahu apa yang dia mau lakuin, dia tahu apa yang mau dia capai. Jadi kayak in a way itu menurut aku karakter yang dibilang unik enggak, tapi lebih karena karakter yang kayak direct gitu loh. Kita butuh banget di karakter yang kalau bisa secara narasi balikin atensi kita ke cerita gitu ya. Tapi kalau misalnya aku pribadi, kalau aku ngeliat pribadi kan kayak jadi karena dia sangat responsible gitu, dia jadi kayak sebuah pilar gitu ya bagi orang-orang yang masih muda, yang kayak Eren, yang kayak Mikasa gitu. Melihat dia kayak oke, ini pilarnya. Lesson learn paling ini, pertama di awal cerita tuh kan kita diliatin Frieren yang dingin banget, dia tuh nggak punya emosi, hampir ya bisa dibilang dia nggak punya emosi lah, nggak punya emosi, nggak punya empati, hidup kayak gitu-gitu aja gitu. Apapun kesulitannya dia tetap nggak ngerasa sedih, nggak ngerasa seneng, biasa aja. Nah hidup dia selama ribuan tahun itu boring banget, membosankan. Dia baru ngerasa hidupnya lebih berarti, lebih berwarna, lebih ada artinya itu ketika dia udah kenal gitu sama rasa-rasa itu. Dia udah bisa ngerasain sedih, seneng kayak gitu. Akhir kata hidup tenang tuh menurut gue kayak sesuatu yang langka banget sekarang gitu ya. Apalagi kalau lo ngeliat berita tiap hari, wah itu udah tiap hari ada aja kan, ada banjir lah, ada bencana lah, ada apalah. Tapi sebenarnya hidup tenang tuh bukan berarti nggak mungkin. Dari 3 karakter anime luar biasa ini kita bisa belajar bahwa ketenangan itu bisa dicapai ya selama lo punya 3 hal tadi. Lo pinter, lo bisa ngejaga emosi lo, dan yang ketiga, lu hidup dengan filosofi santuy dan stoik. Oke? Akhir kata, semangat buat apapun yang lu hadapi. Belajar skill-skill baru biar lu gak digantiin sama AI, ya. Belajar cara ngatur duit sehari-hari, dan belajar juga punya mindset yang positif. Akhir kata, gue Evan Super Senwell. Thanks.